Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Oke, sudah lama tidak update ya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan eh, tutorial sebelumnya ya. Oke, dahulu kita telah mempelajari membuat sebuah aplikasi sederhana dengan SQLite ya, dengan Java SE. Nah, ini adalah tutorial sebelumnya yang kita pernah pelajari ya, pernah kita buat. Nah, waktu itu kita baru nyampe sampai ini ya, action untuk UI absensi. Di dalam UI tersebut, area karyawan dan absensi ada sebuah tombol cetak ya, di mana tombol cetak itu untuk menampilkan sebuah report hasil dari tabel tersebut ya, dari aplikasi kita. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan lanjutkan tutorial membuat desain laporan. Oke, kita tandai. Itu cukup lama. Komputer saya juga agak sedikit error ya, jadi ini habis diinstal ulang. Baik, kita di sini menggunakan aplikasi Jaspersoft Studio nih, Jaspersoft Studio. Anda download ya untuk mendesain report ya, ini gratis ya. Yuk, oke, kita buka. Nah, pertama kali seperti ini ya. Ketika Anda pertama kali menginstal Jaspersoft ini, biasanya ada sebuah halaman welcome ya, tab. Tapi ini karena udah saya buka ya, jadi seperti ini nih perspektif view-nya. Oke, Anda tekan getting started. Kalau yang awal tuh biasanya ada apa gitu ya. Nah, pokoknya nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada repositor dan project project kita ya, ini sini workspace ya. Nah, explorer. Nah, ini untuk adapter koneksi itu database kita ya. Nah, ini mirip kayak di NetBeans, kita juga perlu koneksi database di jembatannya di sini. Kita menggunakan misalkan database SQLite kan ya, sebelumnya kita menggunakan SQLite ya. Kita bikin adapternya dulu ya di sini. Create data adapter bisa dibikin di sini dan bisa dibikin ketika kita membuat sebuah report. Misalkan di sini ini folder project ya, itu juga bisa bikin folder project baru, misalkan di sini ya, project. Tapi pertama kali kita akan bikin adapternya dulu ya. Sini create data adapter ya. Tunggu sebentar, nanti ada di sini tampil menu. Nah, ini dia jendela baru. Nah, di sini ada banyak sekali ya, macam-macam. Kita pilih yang ini. Keliru. Nah, ini database JDBC connection Java database connectivity kalau nggak salah itu artinya. Oke, next. Tunggu. Oh, saya belum tekan. Oke, udah next. Not responding. Cukup berat ini ya, sedikit trouble di hardware saya, jadi seperti ini ya pemirsa, sorry. Nah, di sini ada data adapter. Kita kasih nama, misalkan ini koneksi, misalkan koneksi aja seperti itu ya, koneksi SQLite gitu aja ya, SQLite absensi misal seperti itu. Nah, di sini ada kita pilih drivernya apa. Sebelumnya mirip banget kayak kita bikin kelas koneksi ya sebelumnya itu di tutorial dahulu. Oke, kita karena menggunakan SQLite, pilih SQLite yang ini ya. Klik sqlite.org.sqlite.jdbc. Nah, di sini ada sebuah fat to db file. Nah, ini fat file dari database kita. Kita menuju ke path filenya dulu. Buka workspace Anda atau project NetBeans Anda. Saya di sini ada nih. Nah, ini ada ini absensi ya.
oh iya, ini database yang dulu pernah kita buat. Anda copy FAT-nya ya. Oh gini dulu, Anda klik properties supaya mudah. Nah ini untuk nama database-nya, nanti Anda copy ya. Tapi sebelum Anda copy aja dulu yang ini nih, FAT di sini. Kan kita udah ada di absensi ini. Nama aplikasinya saya ubah ya. Ini Anda sesuaikan. Kalau nggak salah waktu itu nama aplikasinya apa tuh? Absensi apa gitu ya. Nah ini sama, masih sama ya sebetulnya ini. Cuman ini habis diinstal ulang, projectnya agak sedikit ubah dikit. Sesuaikan ininya ya, FAT-nya. Kalau nggak salah kemarin tuh absensi apa gitu ya projectnya itu. Oke. Setelah di copy FAT yang tadi ya, yang di atas, Anda paste di sini ya. Nah, kita hapus yang ini, paste di sini ya. Oh perhatikan ya. Nah di sini, dari sini sampai sini. Nah ini FAT kita, FAT database kita. Nah kemudian kita kembali ke sini, yang ini ya, kita copy lagi ya, ini absensi karyawan, Ctrl C, close ya, saya paste di sini ya, bisa. Nah seperti itu. Oke, ini udah oke. Coba Anda tes ya, kalau koneksinya sukses berarti betul. Oke, successful berarti tidak terjadi error ya, ada. Oke, kita finish saja. Nah, ini koneksi SQLite absensi. Oke, pemirsa, kita menuju Project Explorer sekarang. Misalkan kita bikin project baru. Kita kasih nama, di sini ada general ya. Pilih general. Ops, perlu ini nih Jasper Shop maksud saya. Nah, Jasper Report Project. Next. Ya, misal namanya apa? Apa ya? Report atau gini aja. Aplikasi absensi karyawan, kalau nggak salah gitu ya yang dulu. Absensi karyawan misalkan nama projectnya. Finish. Oke. Setelah finish, kita buat di sini. Nah ini adalah library Jasper Shop ya. Oke, kita klik kanan dan new. Di sini ada report, Jasper Report, style template dan file. Kita gunakan Jasper Report karena akan bikin sebuah report. Oke. Di sini ada template blank A4, blank letter. Kita default aja dulu. Kita gunakan yang blank A4-nya, ada macam-macam di sini pilihannya. Next. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Nah, kita bikin sebuah file name untuk report kita. Misalkan di sini pertama kita akan ada dua buah layout table ya di sini tuh. Table karyawan sama absensi ya. Terus sebelum ini. Oke, kita bikin di sini pertama kita bikin absensi dulu, absensi. Oke, seperti itu. Misalkan di sini report absensi. Pilih next, pemirsa. Nah, di sini data adapter. Kita pilih data adapter. Sebelumnya kita sudah membuat data adapter untuk persiapan kita, yaitu koneksi SQLite absensi, seperti itu ya pemirsa. Baik. Kalau Anda belum bikin juga bisa dari sini new misalkan ya, itu mirip kayak tadi. Tapi kita sudah membuatnya sebelumnya, maka kita cancel dan kita pilih yang sudah kita buat. Kemudian pilih next. Oops. Ya, tunggu sejenak, ini not responding lagi. Harddisk saya mulai ini dari bukan dari RAM juga sebetulnya. Selain dari RAM, ini juga dari harddisk sebetulnya. Sedikit bad sector ya. You did not provide any query, so I will not be able to discover any field for you. Continue anyway. Oke. Ini tadi kepencet 2 kali netnya, jadi langsung ini
back dulu. Sini kita bikin query ya, select misalkan bintang from, kita lihat tabel yang ada apa aja. T absensi yang pertama kita ini report buat absensi ya, harusnya karyawan dulu. Ya udah, T absensi seperti itu ya pemirsa. Pilih ya next. Nah, di sini kita masukkan semua ininya, feednya. Next lagi untuk grup enggak, kita ini ya defaultkan saja. Next, finish, congratulations, tunggu, dan ya sebentar pemirsa, ini loading lagi. Saya akan close ini, cukup berat soalnya. Oke. One year, oke, save aja. Wow. Nah, ini sudah keluar report absensi. Oke, baik. Di sini ada halaman title, flag header, column header, detail, column footer, page footer, summary. Ini kegunaannya apa? Beda-beda ya. Ada title ya untuk title, header, column header, dan semacamnya ya. Oke, untuk feed kita harus taruh di sini ya. Tempatkan di sini, letakkan di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada Project Explorer ya, project kita, dan di sini ada outline. Outline ini dari apa yang ada di sini ya, di apa ini tuh file apa desain kita ya. Nah, di sini ada title, di sini juga title tuh menuju page header. Ini lihat ininya, kolom header, nanti yang ada hierarkisnya lah seperti itu ini tuh. Nah, di sini juga ada komponen-komponen dari untuk ini ya. Misal ada label static untuk nama label atau text field semacamnya ya. Rectangle shape ya ini tuh, lain semacam. Nah, di sini ada properties. Properties ini dari komponen atau ya seperti itulah. Kan label static di sini taruh ya. Ups, ini ada berat lagi nih, kenapa not responding lagi. Oke, pemirsa, ini cukup trouble sekali ya, banyak not respondingnya. Nah, seperti itu nih, static text. Nah, langsung di sini ya, propertiesnya apa aja ada kan di sini. Sekarang kita geser dulu ya biar kelihatan. Nah, ini ada location, posisi ya, size-nya ya. Sini ada border, misalkan teks ini supaya ada bordernya, kita bisa akan label static. Nah, di sini properties ininya ya, sans serif untuk fontnya dan semacamnya. Pokoknya di sini adalah properties dari sebuah komponen atau ya seperti itulah. Tuh, ini ada di title, dia masuk ada di title hierarkis ini ya, hierarkisnya. Inilah konsol dan semacam. Oke, maka di sini kita hapus. Oke, itu sementara nggak ada tuh kan. Nah, untuk mengambil feed-feed yang ada di dalam database, table database, kita ini ada di sini, seleksi semua ya, terus drag ke sini ke detail ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dibuatkan secara otomatis nama-nama feed dari nama dari feed ini ya, di kolom header gitu. Nah, jaraknya atur supaya rapi. Nah, ini kita ke atasin. Oke, pemirsa. Oke, kita ke atasin di sini supaya rapi. Oke. Nah, ini garis yang jangan sampai bersentuhan ya dengan komponen kita. Ini tuh, maka terjadi warming ya. Position is invalid. Betul ya pemirsa. Baik, nah seperti itu. Jangan sampai ini ya. Untuk melihatnya, tekan preview. Ini search, ini adalah kode-kodenya ya. Nah, secara otomatis dibuatkan ya.
dan ini ini preview dari select bintang from ke absensi tersebut, maka akan ditampilkan di sini. Nah, seperti itu ya. Tuh, ini hadir si ini ya, dan semacamnya. Nah, ini tidak beraturan ya pemirsa. 33, 36. Ini ada 33 lagi. Oh, ini nipnya. Enggak, ini beraturannya waktu tuh sesuai. Bahwa si ini hadir pas waktu sekian. Ini hadir. Oke. Ini yang asal juga ya. Oke, karena jam menunjukkan hampir jam 12 menandakan kumandang azan, saya harus hentikan dulu dan tunggu dulu ya pemirsa. Waktunya ibadah bagi umat muslim Islam. Oke. Baik pemirsa, kembali lagi pada kabar disknya udah mulai rusak nih. Oke, kita keluarkan ini mengganggu. Kita kembali lagi ke Jasper Shop Studio, desain lapangan kita ya. Nah, sini ada kolom komputer dan page header. Ya, kita coba lihat previewnya. Sini respon lagi, ini habis udah nggak ini juga, sama RAM-nya kurang, jadi seperti ini ya. Samping harddisknya udah mulai dead ya, jelek seperti ini ya. Tunggu sebentar pemirsa. Nah, ini adalah tampilan yang kita buat ya. Oke, Anda bisa eksperimen ya, coba-coba. Di sini ada macam-macam nih, ada label static ya, silahkan Anda percantik tampilan ini ya, karena ini saya bakal lama kalau saya ini ya, mungkin akan saya sedikit aja nih. Nah, di sini kita kasih nama apa ini, bagian absensi ya, laporan absensi ya, absensi kehadiran. Oke, laporan absensi kehadiran, misalkan seperti itu ya. Kita drag supaya besar ini kita size-nya milik sini ya pemirsa. Nah, ada nih size misalkan 18, dan teksnya apa, misalkan Times New Roman misalkan, atau Tacoma. Nanti respon lagi, aduh. Oke pemirsa, ini sedikit trouble lagi. Nah, ini aja file black. Nah, ini Anda juga bisa ubah ya ininya, pengaturannya. Misal di sini, nah di tengah seperti itu. Terus supaya ini enggak terlalu, ini kan rata kiri ya. Nah, Anda bisa pada ada jarak ya, kita spacing indent ini nih, kita kasih ya jarak bagian lab. Misalkan di sini bagian labnya 5 dan right-nya juga 5. Itu tadi agak gerak ya, begitu. Atau 15, nanti Anda akan lihat perbedaannya. Tuh, kan ada jarak di sini nih. Cukup 5 saja, rapi. Dan kemudian akan saya kasih border di sini. Misalkan bordernya berapa ya? Kebanyakan, mungkin 1 aja. Nah, hitam kelihatan dari sini, hitam. Kemudian di bagian ini akan saya kasih ini Anda untuk supaya mengatur select komponen yang sama, Anda blok ya semua nih. Ini label, jadi label static ya pengaturannya nanti. Kalau Anda ingin ngatur font dan
tapi ini di blok semua jadi nggak ada di sini nih. Tuh ada, ada yang ini, jadi ya harus sesuai sama tuh, ambil label static lagi. Nah, di sini bisa diatur misalkan ininya 12 ya, ininya misalkan ya gitulah. Kita tengahin dan kita kasih ya di tengah kayak gini, kita kasih bold supaya kelihatan, kita kasih border supaya kelihatan, tadi satu lagi biar sama. Seperti itu ya pemirsa. Baik, nah seperti ini jadinya. Ini sesuaikan jaraknya supaya bagus. Oke, saya zoom. Nah seperti ini, cukup menarik. Oke, atau Anda supaya lebih menarik, bisa Anda kasih warna bagian backgroundnya ya. Sesuaikan sini biasanya. Nah ini dia background. Ininya transparannya uncheck ya. Misalkan sini kita kasih warna pink atau apa ini, warna gini hijau atau apa. Nah seperti ini itu cukup unik ya, bagus. Dan untuk misal kita ingin kasih nomor, bisa memanfaatkan di sini nih ada mana ya, nah ini fake number gitu, fake count. Untuk ini kita default aja seperti ini. Ini sederhana sekali tampilannya. Silahkan Anda desain semenarik mungkin ya. Ini Anda juga eksperimen, cukup mudah ya. Silahkan beradaptasi. Nah ini tampilan baru kita seperti ini nantinya. Oke, laporan absensi kehadiran. Misalkan nanti di sini di bagian summary atau baik puter kasih biasanya yang di belakang ini summary ini untuk apa ya, teks halaman terakhir nanti ada, misalkan kita kasih tanda tangan apa gitu ya, ini nama petugas atau semacamnya, seperti itu ya pemirsa. Baik, cukup menarik seperti yang aja dulu ya. Kita langsung bikin kembali ke report bagian resep dulu ya. Kita balik ke design, kita close ini report absensi, kita bikin report bagian karyawan ya. Oke, sama caranya seperti yang tadi ya. Next, ini karyawan cukup banyak tadi, kalian skip aja saya. Oke, next. Ini aja ya, udahlah. Next, pilih di mana letakkan ini. Kita kan di sini, udah di sini lagi. Ini caranya persis kayak yang tadi ya. Jadi akan saya gimana ya? Pemirsa bisa, ya udahlah, saya ikuti aja deh. Baik, di sini kita akan kasih nama report karyawan, gitu ya. Report absensi report karyawan. Next ya, jadi kita pilih yang koneksi ini ya. Oke, tunggu dan ini keluar ya. Select untuk nampilinnya ya. Bintang from, nah sini ya karyawan, kita lihat label karyawan. Kita bisa juga drag di sini. Nah karyawan, nah seperti itu. Kita pilih next ya. Nah ini masukkan semua. Oh ini cukup panjang ya. Ini ya, ini nama, gender, jabatan, alamat, kontak. Enaknya pakai layout ini sih ya. Layout ini apa? Yang landscape ya pemirsa. Jadi kita bisa mengubahnya di sini nih. Layout. Mana ya? Report.
page. Nah, ini dia di bagian report ya, style, di bagian report karyawan. Ini sini Anda tekan yang ini ya, dan kita edit page format. Nah, di sini ada A4 dan semacamnya kertasnya nih. Nah, di sini orientationnya ya landscape ya, pilih. Nah, gitu. Oke, untuk zoom in zoom out, Anda bisa tekan Ctrl, tahan, dan scroll mouse button ya yang di tengah ya. Nah, seperti itu. Zoom in zoom out, atau bisa memanfaatkan ini. Oke, baik. Sini masuk ke bagian feed lagi. Nah, ini yang tadi perintah select bintang from karyawan dimasukkan ke dalam sini feednya itu. Kita tarik ke sini dan ya seperti biasa, seperti itu ya. Kita akan atur lagi tata letaknya supaya rapi. Masuk ke sini ya, gitu. Drag ya. Ini pinggiran, drag, mas atasin supaya pas ya, seperti itu ya. Biasa kita enaknya ya, seleksi dulu seperti sebelumnya ya. Kita kasih border 1,0 ya, dan teksnya ini kita ketengahkan. Kita kasih indentnya 5 untuk left, right-nya juga 5. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk teksnya 12 cukup black biar kelihatan ya, bold gitu tuh, italic sama underline gitu betulnya. Nah, ini ada teks yang aneh-aneh ya, silahkan Anda sesuaikan ke hati aja ya. Ini sekedar contoh. Oke, ini blok yang bagian ini kita ketengahkan seperti ini, 16 misalkan. Nah, salah aja deh ininya. Ini sesuai dengan komputer Anda ya, teks-teks seperti ini. Ada Adobe tadi ya. Ups, ini nggak ada, nggak support berarti. Arial, nah ini aja deh, besar ya segini. Oke, bagus. Cukup menarik. Bordernya kita kasih kayak tadi supaya ada warna-warna gitu. Kita kasih bagian backgroundnya, misalkan di sini, nah warna gini ya. Oke, cukup unik. Misal di sini akan kita kasih sebuah penambahan ya. Nah, drag dulu sini ya, kita kasih sebuah kolom di sini nih, nomor misalkan ya. Kasih text speed, text speed kok. Saya itu kita akan kasih label ya, supaya labelnya sama dari ini aja. Copy ya, Ctrl C, pencet di sini, klik, terus paste seperti itu. Kita kecilin di sini ya, misalkan nomor gitu maksudnya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kita sekarang ngambil bagian di sini nih, ada perintah-perintah udah instan ya. Mana variabel nah ini dia fake count, column number. Nah, ini column number seperti ini. Coba dulu kita kecilin di sini. Oops. Kita taruh di sini, zoom in ya segini supaya rapi. Oke, baik. Sekarang kita kasih border bagian ini 1 ya, seperti itu ya biasa. Oke, cukup menarik. Kita coba tes, review.
Nah, seperti ini cuma satu karena cuma ada satu ininya ya. Supaya rapi kita samakan juga sebelumnya ke sini ini ya. Terus apa tadi, 16 mungkin ya, oke, atau 12, line-nya 5 ya, seperti itu ya, cukup menarik. Cuman di sini kita kasih bold ya biar jelas. Nah, ini tampilan kita. Oke, nama, gender dan lain-lainnya. Dan kita kasih di sini label. Ya, misalkan kita kasih nama daftar karyawan. Ya, daftar data karyawan gitu. Daftar karyawan udah ya. Misalkan di sini kita kasih hurufnya supaya besar ya. Label lagi. Misalkan di sini 22. Black, bold maksudnya ya. Seperti itu. Baik, ya seperti ini. Anda juga bisa manfaatkan di sini ada kolom count ya. Akan taruh di sini kolomnya. Ada juga apa? Ya itu seperti itu ya. Di sini juga ada time. Ya. Oke, silakan Anda eksperimen ya sendiri ya. Kita coba preview. Nah, ini kolom count angka 1 di bawah ya. Summary ini. Oke, filter. Nah, ini ada di bawah biasanya. Nah, filter di bawah. Kalau summary itu ngikutin apa ya, gitulah. Oke, kalau ada 2 halaman maksudnya nanti summary itu ada di paling terakhir setelah ini nih, table ini. Table ini misalkan ada 2 halaman kebanyakan. Nah, ini akan diletakkan di akhir table summary. Oke, seperti itu. Pemirsa, ini cukup sederhana dan sangat apa ya, klasik tampilannya. Silakan desain, kasih logo apa semacamnya ya. Oh, untuk ngasih gambar ada caranya sih. Oke, misalkan Anda pakai shape ya. Shape gini, gambar apa kayak. Baik. Cukup simple dan sederhana. Nanti kita save dulu ya. Save all. Baik, save close ya. Ini udah semua ya. Ups, keliru pemirsa. Seharusnya jangan di close dulu. Saya akan pause dulu untuk membukanya kembali. Baik pemirsa, saya buka kembali. Nah, di sini kita belum mengcompile-nya. Nanti kita akan menggunakan file hasil compile dari report ini ya, untuk digunakan di aplikasi kita untuk di embed gitu ya. Klik blok ya, ini 2 ini, klik kanan dan di sini ada sebuah compile dari report. Compile, tunggu prosesnya. Nah, ini ada 2. Kita akan gunakan file-file Jasper ini ya. Oke, sekarang kita close. Nah, hasil compile-nya kita masukkan ke project aplikasi kita nanti. Oke, kita buka. Saya menyimpan NetBeans project-nya di sini. Oops, NetBeans project. Apa namanya? Project dari Workspace Jaspersoft Studio. Biasanya kalau default itu ada di user ya. Di nama usernya apa? Misalkan laptop Anda apa? Nah, ini ada Jaspersoft. Nah, ini ada aplikasi absensi karyawan yang kita buat sebelumnya. Nah, ini ada file Jasper 2 ini, seleksi ya. Copy begitu ya, setelah di copy seperti itu ya. Terus oke, nah copy. Setelah di copy kita masuk ke NetBeans project Anda. Oke, absensi ini kita paste di insert. Di sini kan ini tuh apa namanya, package kita ya. Nah, ini kita bikin package baru.
nanti itu kan package. Ini misalkan laporan gitu ya. Nanti ketika NetBeans dibuka akan dibuatkan package baru, yaitu laporan. Nah, ini isinya report absensi, report karyawan, seperti itu ya pemirsa. Oke pemirsa, cukup sampai di sini saja dulu tutorial kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada tutorial integrasi ya dengan aplikasi kita, report yang tadi. Ketika tombol start dipencet, ditekan maksudnya, nanti akan keluar report yang dari database gitu ya. Oke baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak.